Kalau nanti ada pertandingan persahabatan seperti kemarin kan Saudi itu mengundang tim-tim negara luar seperti apa namanya ada Argentina, ada juga sempat Brazil dan sini dan itu mainnya di kampus kita waktu itu. Berarti Abdullah sempat nonton ya? Sempat nonton Messi kemarin, iya, Ronaldo. iya Messi, ada Ronaldo juga. Sekarang alhamdulillah sudah menyelesaikan S1 Iya. Al-Quran. Dalam berapa lama nih menyelesaikan S1? Tepat waktu atau? Enggak sih, nambah 1 semester. Total Kalau- berarti 9 semester ya kan harus 8 semester. Oh, seharusnya 8 semester tadi Iya. ya sayang. Tapi itu sudah termasuk lumayan lah ya, cepat, Alhamdulillah. lumayan cepat lah ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana selama 4 tahun ya, 4 tahun S1 ya? Ya, 4 tahun. Ditambah tahun. mahat ya 5 tahun lah. 5 tahun, Ya, 5 tahun setengah. Secara khusus lingkungan belajar di jurusan Al-Quran itu seperti apa sebenarnya? Di Al-Quran ya, nggak beda jauh sih sama mungkin sama tempat-tempat lain. Mungkin yang membedakan ya kita di sini lebih dituntut untuk apa namanya menghafal dan lebih ke apa? Karena kita kan di bawah di bawah kuliah pendidikan ya. Ah ya, berarti. Diajarkan juga bagaimana mengajar pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ulumul Quran. Ya, seperti cara kita mengajarkan orang membaca Al-Quran, mengajarkan anak-anak bagaimana ketika dia menyetor hafalan bagaimana kita cara membetulkannya, ya seperti itulah. Kalau dalam ini, jadi mendapatkan juga pelajaran-pelajaran dalam mendidik lah, bukan hanya kita mendapatkan ilmu tentang Al-Quran itu sendiri, tapi bagaimana kita cara menyampaikannya, ya mengajarkan dan menyampaikan ilmu Al-Quran itu. Masya Allah. Kalau penjurusannya sendiri di semester berapa? Apakah sama di Dirasat Islamiyah atau? Untuk saya kan masih dapat khutbah yang lama ya, khutbah yang lama, jadi kita harus tetap masuk ke sanah tadriyah selama 1 tahun, itu 1 semester dan 2 semester, baru 3 semester kita udah penjurusan langsung. Oh, jadi semester 3 langsung masuk penjurusan. Oh, berarti beda dengan kayak jurusan Islamnya yang baru semester 6 itu baru mengambil ya, kalau kita langsung berarti ini bedanya dengan jurusan Al-Quran. Iya, bedanya. Masya Allah. Kalau apa namanya dosen-dosen yang mengajar di jurusan Al-Quran bagaimana, siapa aja nih yang dosen-dosennya ya Masya Allah ya? banyak ya, alhamdulillah banyak yang sangat ya istilahnya sangat inilah sesuai dengan bidangnya, sangat sesuai dengan bidangnya, mengajarkan dengan penuh, dengan tidak hanya terpaku dengan memberikan nilai, tapi bagaimana mahasiswa itu mengerti apa yang dia sampaikan itu. Siapa di antara dosen yang mungkin bisa disebutkan nama-nama dosennya yang banyak sih, yang ma'ruf lah? Dr. Abdul Qasim Abdul Hakim, Dr. Ali Julaifi, terus Dr. Abdullah Harumi, ya banyak. Cara beliau mengajar seperti apa? Mungkin apa ya, sama dosen-dosen lain yang menyampaikan, kita mengkaji sebuah kitab kemudian disyarah, dijelaskan. Kalau yang nggak ada yang ngerti kita saling interaksi, tanya jawab, terus merujuk juga kepada Al-Quran tentunya pasti. Selalu iktimat selalu kalau Rasulullah, para sahabat, para salaf gitu. Masya Allah. Kemudian muqarrar atau pelajaran-pelajaran yang dipelajari Al-Quran itu fokusnya apa saja yang biasanya yang dipelajari? Tentunya ya ulumul Quran pada umumnya ya, terus usul tafsir, qawaid tafsir, yang berkaitan dengan ulumul Quran. Untuk pelajaran-pelajaran seperti hadis ada, tapi tidak terlalu banyak porsinya, tidak seperti yang di Dirasat Islamiyah. Hadis ada, akidah juga ada, fikih juga ada, tapi porsinya memang tidak terlalu banyak seperti apa yang ada di Dirasat Islamiyah gitu. Lebih fokus ke ulumul Quran dan usul tafsir itu sih. Kalau kitab-kitabnya ada kitab khusus atau itu merupakan silabus yang dibuat oleh dosen sendiri atau ada? Seperti apa? Tergantung sih, ada yang sebagian memang ada kitab khusus. Dan kebetulan kitabnya juga beberapa ada yang mu'alifnya itu dari dosen yang mengajar di situ. Ada juga yang itu apa namanya ya kayak muqarrar yang dibuat oleh dosen itu kayak mudzakarah. Mudzakarah gitu ya. Jadi Masya Allah, jurusan Al-Quran ini termasuk jurusan yang apa namanya diminati sepertinya ya di Saudi atau seperti apa? Kalau di orang-orang bagi orang-orang Saudi. Kalau buat orang Saudi kayak kalau di King Saud nggak terlalu ya mungkin. Karena kan banyak orang asing berarti di jurusan ini. Iya, banyak juga orang asing. Kita tahu kan bahwasanya kan di King Saud ini kan emang fokus pendidikan nggak terlalu di ilmu syariah ya, kita lihat, kita tahu
jurusan-jurusan di ilmu sains sangat nggak terlalu banyak seperti universitas-universitas lain kan. Ya, ya. Jadi memang kayaknya kalau orang Saudi tidak terlalu banyak di bagian ilmu Quran ini. Oke, berarti umumnya teman sekelas Ustaz Abdullah ini rata-rata orang asing. Orang juga. asing. Ada juga beberapa orang Saudi. Kisaran berapa orang satu kelas biasanya? Ada yang banyak, kadang ada yang sampai 20, 25. Ada juga yang pernah sedikit, mungkin 6 orang sekelas. Aktivitas selain di kampus, kuliah, belajar, apa aja nih Abdullah? Iya sih, selain belajar di kampus, ikut durus-durus ilmiah di masjid-masjid, ya futsal sih. Salah satu hobi kita main futsal. Oh, ada futsal rutin ya di kampus? Kebetulan kita perkumpulan mahasiswa Indonesia atau yang kita sebut di Kamisa ya, punya jadwal rutin main futsal bersama itu setiap hari Sabtu setiap pekannya. Masya Allah, setiap hari Sabtu. Ini main antar sesama mahasiswa Indonesia. Antara sesama mahasiswa Indonesia, dan juga kadang kita mengundang teman-teman Indonesia yang ada di luar seperti teman-teman dari KBRI atau teman-teman pekerja-pekerja yang kami kenal juga gitu. Jadi ikut main bareng. Tapi memang Abdullah sepertinya memang sudah suka dari sejak lama ya main futsal ini. Iya, dari kecil mungkin suka main nendang bola dari TK, tapi mulai ikut latihan, mulai ikut lomba-lomba itu ya dari SD lah gitu. Kalau dulu kan di kampung suka ikut lomba-lomba antar. Iya, suka di kampung lah. Makanya wajar saja mewakili timnas kita dulu di ada pertandingan di KSI ya dulu ya. Iya, antara negara lah di Sakan sini. Kita dapat penghargaan nggak sih waktu itu sebagai tim apa? Oh iya, tim apa? Tim paling sportif. Iya, paling sportif. Memang Indonesia ini sportif ya. Sportif. Memang kalau secara pertandingan kita kalah, tapi emang kalau sportif ya patut dicontoh Indonesia. Patut jadi teladan lah teladan dalam bermain bola ya. Masya Allah. Kalau main di luar Sakan biasa juga atau di lapangan di kampus aja? Ada juga di luar Sakan. Kebetulan kan teman-teman pekerja ya yang ada di Riyadh, kerja Indonesia dari Riyadh tuh dia yang buat sebuah kompetisi. Namanya tuh PSSTKI. Ya, PSSTKI. Jadi lomba antara pekerja-pekerja yang ada di Riyadh, dia membuat tim lah. Kebanyakan tim ini sesuai dengan asal daerahnya. Oh, berdasarkan daerah. Ya, ada juga yang enggak gitu. Kebetulan saya juga ikut dan mainnya tuh setiap hari Jumat. Jadi Jumat main futsal di luar sama teman-teman pekerja di luar. Kalau Sabtu ya main sama teman-teman mahasiswa Indonesia di. Jadi ini bisa mempererat tali silaturahim juga kan ya. Intinya itu sih. Bukan hanya kita sekedar main atau ikut lomba, tapi kan mempererat. Iya, bisa mempererat silaturahim dengan para warga negara Indonesia yang di luar, yang selain mahasiswa ya. Iya. Masya Allah. Jadi selain main bola, futsal atau pertandingan persahabatan, kalau kegiatan yang lain misalnya kalau nonton bola misalnya di stadion, karena kita kan punya KS ini punya stadion ya, juga. Benar sekali. Kebetulan kan KS kan punya stadion ya, venue yang skalanya udah internasional ya. Kebetulan stadion di KSU ini disewakan buat salah satu klub Saudi, yaitu Al Hilal. Dan jadi kalau ada Al Hilal main ketemu tim dalam negeri atau tim-tim dari luar negeri itu yang mainnya di sini gitu kalau dia pergi tuan rumah. Ataupun kalau nanti ada pertandingan persahabatan seperti kemarin kan Saudi itu mengundang tim-tim negara luar seperti ada Argentina, ada juga sempat Brazil dan sini, dan itu mainnya di kampus kita waktu itu. Berarti Abdullah sempat nonton ya? Sempat nonton. Messi kemarin. Iya. Ronaldo. Iya, Messi, ada Ronaldo juga sempat. Alhamdulillah. Itu langsung ke stadion. Langsung ke stadion. Tiketnya gimana? Bayar juga tiket, atau gimana? Kita bayar. Tiketnya ya standar lah, relatif nggak terlalu mahal lah. Kalau nobar bersama teman-teman Arab Saudi, mahasiswa Saudi di kafe-kafe, gimana? Ada juga nggak? Ada juga. Kebetulan kan di Sakan kan ada namanya makan nih, tempat kopi kan. Kafe tempat kafe shop. Ya di situ juga ada. Biasanya kalau ada pertandingan penting seperti Liga Champions atau yang lain-lainnya ya mengadakan nonton bersama. Bersama teman-teman Arab Saudi. Sama teman-teman Arab dan negara-negara lain lah. Ya, berarti bisa dari bola juga bisa silaturahim dengan teman-teman. Iya, jelas. Arab Saudi. Dari yang kita nggak kenal, terus kita tiba-tiba ngobrol tentang bola ya jadi kenal gitu. Tapi memang kalau teman-teman Arab Saudi ini kalau nonton bola seperti apa mereka ini? Apakah sama kita Indonesia rame gitu? Ya enggak, menurut saya juga nggak beda jauh ya, sama-sama rusuh kadang kalau nonton. Apalagi kalau timnya sedang menjebolkan gol kan. Itu pasti sama lah
Sama lah ya. Sama-sama aja supporter di sesuai. Indonesia mirip-mirip lah. Masya Allah. Selain bola ini apa lagi nih aktivitas-aktivitas yang lain? Selain misalnya tadi kan sudah kita ngobrolin kuliahnya, mungkin kalau majelis-majelis ilmu pasti kan ikut Iya. lah. Tapi nanti kita akan bahas masalah majelis ilmu Betul. dengan teman-teman yang Nah, lain. iya. Ya kan? Biar lebih dalam. Sudah pastilah ya, pasti Abdullah ikut kan majelis-majelis taklim. Kalau masalah belajar halaqal Quran pasti ada juga kan ya. Iya, halaqah Quran. Tapi kan tidak pastinya nggak pasti belajar terus kan ya, pasti ada refreshing. Ada refreshing. Selain bola, apalagi nih? Mungkin suka apa ya, baca-baca buku ya, novel mungkin. Saya juga sedikit ada ketertarikan dengan baca novel. Baca novel ya, Masya Allah. Penulis-penulis siapa yang biasanya Saya paling suka kalau salah satunya Habibur Rahman Al-Shirazi. Bagus banget. Terus Daterelia juga saya suka bagaimana dia merangkai sebuah cerita. Bagus lah. Banyak lah. Masya Allah. Buat selingan aja sih kadang kalau selingan refreshing gitu. Iya. Oke, mungkin seperti itu ya obrolan kita bersama Ustadz Abdullah. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngobrolin yang lain nanti berikutnya. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas waktunya dan kesempatannya.